Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you in good condition, healthy and spirit for following my lesson today. Okay, students, we are still in chapter 3 and our topic today is about kelangkaan. Jadi anak-anak ya, hari ini kita masih masuk di bab 3 dan topik kita hari ini mengenai kelangkaan. Oke ya, simak ya materinya. Nah, pada materi sebelumnya ya kita sudah membahas dan mempelajari tentang kebutuhan, apa itu kebutuhan dan juga apa saja alat pemuas kebutuhan manusia ya, serta penggolongan kebutuhan itu sendiri. Nah, berdasarkan dari beberapa penggolongan kebutuhan yang dimiliki ya, bisa kita rasakan bahwa kebutuhan manusia itu setiap hari dari waktu ke waktu ya semakin banyak dan semakin bertambah ya. Kemudian di sisi lain alat pemuas kebutuhan ya, yaitu barang dan jasa yang bersumber dari alam juga berkembang cepat, tetapi perkembangannya tidak secepat dari perkembangan kebutuhan manusia yang lebih cepat. Nah, oleh sebab itu, perkembangan alat pemuas kebutuhan ini juga akan mengalami keterbatasan atau langka. Nah, dengan membandingkan perkembangan antara jumlah kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan yang dihasilkan tidak seimbang, maka akan mengakibatkan suatu kondisi di mana kurang terpenuhinya kebutuhan manusia ya. Dengan kata lain, dalam istilah ekonomi dikenal dengan scarcity atau kelangkaan ya nak ya. Jadi kelangkaan itu apa? Kelangkaan itu secara umum adalah antara alat pemuas kebutuhan manusia dengan jumlah kebutuhan manusia itu tidak seimbang. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai kelangkaan atau scarcity. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan ya. Yang pertama itu adalah keterbatasan sumber daya. Nah, barang dan jasa yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia ini yang dihasilkan dari sumber daya ya atau faktor produksi. Nah, sumber daya ini kan dibagi menjadi sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Nah, akibat terbatasnya ketersediaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini, maka barang dan jasa yang dihasilkan juga jumlahnya terbatas. Seperti itu ya. Kemudian faktor yang kedua, perbedaan letak geografi. Nah, masing-masing daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda yang menyebabkan persebaran sumber daya tidak merata. Ada daerah yang subur ya, kemudian ada juga daerah yang tandus. Nah, perbedaan daripada kondisi alam ini, kondisi geografi ini juga menyebabkan sumber daya bisa menjadi langka. Oke ya. Kemudian faktor yang ketiga yang C, bencana alam. Nah, bencana alam merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang sulit diprediksi oleh manusia. Nah, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya dapat menyebabkan kerusakan bangunan, kerusakan lingkungan, dan juga bisa menghancurkan sumber daya alam yang ada hingga menimbulkan korban jiwa. Nah, kondisi ini juga bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan atas alat pemuas kebutuhan manusia. Kemudian selain dari faktor bencana alam ada juga eksploitasi ya nak ya. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Nah, yang dilakukan oleh manusia sendiri yang dapat merusak kondisi alam. Nah, contohnya banyak hutan yang rusak ya akibat pembalakan liar oleh manusia sehingga terjadinya terganggunya ekosistem hutan. Kemudian adanya penangkapan ikan dengan menggunakan pukat ya bisa mengakibatkan ekosistem menjadi rusak ya, ekosistem laut menjadi rusak. Kemudian beberapa spesies hewan yang ada di laut juga bisa punah. Kemudian ada perburuan hewan secara liar oleh manusia. Nah, jadi bencana alam dan juga adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam ini juga bisa mengakibatkan kelangkaan ya, kelangkaan dari alat pemuas kebutuhan manusia yang berasal dari alam. Kemudian faktor berikutnya yang D, pertambahan jumlah penduduk.
Nah, pertambahan jumlah penduduk yang selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa ya. Jadi di sini artinya pertumbuhan penduduk itu lebih cepat ya, pergerakannya lebih cepat daripada produksi barang dan jasa, sehingga tidak seimbang antara kebutuhan manusia dengan barang atau jasa yang tersedia. Nah, itu maksudnya. Kemudian faktor yang terakhir adanya rendahnya kemampuan produksi. Nah, kemampuan produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan jasa. Kemampuan produksi ini didukung oleh faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ya, nah ya. Jadi keempat faktor produksi ini juga terbatas jumlahnya sehingga akan mempengaruhi jumlah produksi barang dan jasa itu sendiri. Nah, terbatasnya kemampuan produksi ini mengakibatkan rendahnya kapasitas hasil produksi. Oke, anak-anak ya. Itulah materi kita mengenai hari ini, mengenai kelangkaan, pengertian kelangkaan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dan Mem harap kamu mengerti, paham dengan materi yang saya sampaikan. Oke, keep clean and healthy, always prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.